wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Sudah siap untuk belajar? Siap. Alhamdulillah, semoga baik-baik semua ya. Amin. Untuk memulai pelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa bersama. Halo kepada ketua kelas, mari pimpin doa dulu. Untuk memulai materi pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Untuk menambah semangat pada pagi hari ini, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan berdiri dan pimpin lagunya. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Dan sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu absen dulu ya. Adila, Ade Dwi, Hadir. Alim, Beta. Baik, hadir semua ya. Baiklah, sebelum kita belajar hari ini, Ibu akan membagikan soal pretest dulu. Sudah? Cukup? Sudah? Sudah semua? Silakan kerjakan pretestnya
Punya 10 menit. Kalau sudah, silakan kumpulkan soal dan jawaban pretestnya. Kalau sudah dikumpulkan, istilah dulu, selesaikan semua baru kumpul. Iya, kumpulkan mas saudara. Hah? Apa? Oh, ya, kasih nama, jangan lupa kasih nama, kelas, tulis nama dan kelas. Kumpul ke depan sini nak.
Minggu belakang kita sudah belajar tentang jaringan tumbuhan. Siapa yang masih ingat jaringan pada tumbuhan? Yang kalian masih ingat saja. Pertama ada jaringan epidermis, yang kedua kulit, parenkim, ya ingat ya. Nah, hari ini kita belajar tentang organ pada tumbuhan. Sebelum kalian pergi ke sekolah tadi, dari rumah sampai ke sekolah, apa yang kalian lihat? Tanaman apa saja yang kalian lihat? Ada padi, ada kangkung, ada pohon mangga, ya. Ada apa lagi? Pohon pisang, karet, durian, banyak ya. Dari segala tanaman yang kalian lihat itu apakah sama semua atau berbeda? Berbeda ya. Ibu sudah membawa contoh tanaman yang ada. Apa kalian mengenal tanaman ini? Ini tanaman apa? Padi. Apakah kalian pernah mengamati tanaman padi ini? Apakah kalian pernah mengamati tanaman kangkung? Apakah ada bedanya antara tanaman ini? Kalian tahu apa bedanya? Dari mana dan segi mananya yang berbeda? Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama untuk kalian mampu mengidentifikasi macam-macam organ pada tumbuhan. Yang kedua, kalian mampu menganalisis fungsi organ pada tumbuhan. Yang ketiga, kalian mampu menganalisis struktur organ pada tumbuhan. Dan yang keempat adalah kalian mampu membedakan antara tumbuhan dikotil dan monokotil. Sebelum kita belajar ya, kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Tuhan telah memberikan kita tinggal di tempat di Indonesia, di negara Indonesia yang kaya akan tumbuhan. Tumbuhan ini bermanfaat untuk kehidupan manusia dan hewan. Jadi kalau kita bernapas saja, dari mana? Dari mana kita menghasilkan ini? Menghirup oksigen. Dari hasil fotosintesis dan karbon dioksida. Ya, tumbuhan ini memberikan manfaat, yaitu menyiapkan karbohidrat, protein, mineral bagi kehidupan manusia dan hewan. Baiklah, untuk jelasnya kalian simak video berikut ini. Tubuh tumbuhan berpembuluh tersusun atas beberapa organ. Secara umum, organ penyusun tumbuhan berpembuluh dapat dikelompokkan menjadi organ vegetatif dan organ generatif. Organ vegetatif merupakan organ tumbuhan yang berfungsi untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan.
terutama berguna untuk penyerapan, pengolahan, pengangkutan, dan penimbunan zat-zat makanan. Organ vegetatif tumbuhan berpembuluh terdiri atas akar, batang, dan daun. Organ generatif merupakan organ tumbuhan yang berfungsi dalam proses perkembangbiakan secara generatif atau seksual didahului oleh peristiwa perkawinan. Pada tumbuhan berbiji tertutup angiosperme, organ generatif terdiri atas bunga, buah, dan biji. Akar merupakan organ tumbuhan yang umumnya berada di bawah permukaan tanah, tidak memiliki buku-buku, tumbuh ke pusat bumi atau menuju air, warna keputih-putihan atau kekuning-kuningan, dan memiliki bentuk meruncing. Terdapat dua jenis sistem perakaran pada tumbuhan, yaitu serabut dan tunggang. Tumbuhan monokotil seperti padi, jagung, dan rumput memiliki sistem perakaran serabut. Sebaliknya, pada tumbuhan dikotil seperti kacang tanah dan mangga memiliki sistem perakaran tunggang. Akar memiliki fungsi untuk menambatkan tumbuh-tumbuhan pada tanah atau medium tumbuhnya, menyerap air dan mineral dalam tanah atau pada medium tumbuhnya. Pada beberapa tumbuhan, akar mengalami modifikasi sehingga dapat memiliki fungsi untuk menyimpan cadangan makanan, misalnya pada singkong dan bengkuang, serta berfungsi juga untuk menyerap oksigen atau untuk bernafas, misalnya pada tumbuhan bakau, yang akan digunakan tumbuhan selama perbungaan dan pembentukan buah. Oleh karena itu, wortel dan lobak akan dipanen sebelum perbungaan. Pada umumnya, tumbuhan yang kamu lihat memiliki batang yang berdiri tegak di atas tanah, serta mendukung cabang, daun, dan bunga. Batang umumnya berbentuk panjang bulat seperti silinder, memiliki ruas-ruas atau internodus yang masing-masing dibatasi oleh buku-buku atau nodus. Pada nodus inilah tempat melekatnya daun dan tunas. Batang memiliki banyak fungsi, antara lain menyokong bagian-bagian tumbuhan yang berada di atas tanah, dan sebagai jalan pengangkutan air dan mineral dari akar menuju daun, dan jalan pengangkutan makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Batang tumbuhan monokotil memiliki ruas-ruas batang yang terlihat jelas, sedangkan batang tumbuhan dikotil, ruas-ruas batang tidak terlihat jelas. Pada beberapa tumbuhan, batang dapat mengalami modifikasi dan berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, misalnya pada tumbuhan tebu. Daun merupakan organ tumbuhan yang menempel pada batang. Biasanya berbentuk tipis lebar dan banyak mengandung zat warna hijau yang dinamakan klorofil. Daun memiliki beberapa fungsi, antara lain sebagai alat untuk mengambil gas karbon dioksida yang digunakan sebagai bahan baku dalam fotosintesis, mengatur penguapan air atau transpirasi, dan pernapasan atau respirasi tumbuhan. Setiap tumbuhan memiliki bentuk, ukuran, dan warna daun yang berbeda untuk mencirikan tumbuhan tersebut. Peruratan daun merupakan ciri untuk mengetahui suatu tumbuhan, termasuk monokotil atau dikotil. Daun monokotil memiliki peruratan daun yang sejajar, sedangkan tumbuhan dikotil memiliki peruratan daun menjalar. Pada proses fotosintesis dibutuhkan cahaya sebagai sumber energi. Energi tersebut ditangkap oleh zat hijau daun yang disebut klorofil. Gas karbon dioksida dan air digunakan sebagai bahan baku untuk menghasilkan glukosa atau C6H12O6 dan oksigen.
Bunga merupakan alat reproduksi generatif pada tumbuhan. Bunga biasanya memiliki warna yang menarik dan berfungsi untuk menarik serangga atau hewan lain yang dapat membantu proses penyerbukan. Secara umum, bunga tersusun atas dua bagian utama, yaitu perhiasan bunga dan alat reproduksi bunga. Perhiasan bunga meliputi tangkai, kelopak atau kaliks, dan mahkota atau corolla. Sedangkan alat reproduksi berupa benang sari atau alat kelamin jantan dan putik atau alat kelamin betina. Bunga yang memiliki bagian-bagian tersebut disebut bunga lengkap. Sedangkan bunga yang tidak memiliki salah satunya disebut bunga tidak lengkap. Berdasarkan keberadaan alat reproduksi dalam satu bunga, ada bunga yang memiliki benang sari dan putik dalam satu bunga. Bunga yang demikian disebut dengan bunga sempurna. Namun ada juga bunga yang hanya memiliki satu alat kelamin saja dalam satu bunga, benang sari saja atau putik saja. Bunga yang demikian disebut bunga tidak sempurna. Tumbuhan monokotil dan dikotil dapat dibedakan berdasarkan karakteristik bunga, yaitu jumlah bagian-bagian bunga. Tumbuhan monokotil mempunyai bagian-bagian bunga seperti daun kelopak, daun mahkota, dan benang sari yang berkelipatan 3. Pada tumbuhan dikotil mempunyai bagian-bagian bunga berkelipatan 4 atau 5. Salah satu bagian dari bunga yaitu putik atau pistilum. Putik terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian dasar yang menggelembung disebut bakal buah atau ovarium. Bagian yang memanjang disebut tangkai putik atau stilus, dan kepala putik atau stigma. Di dalam bakal buah terdapat 1 atau lebih bakal biji atau ovul. Pada perkembangan selanjutnya, bakal buah akan berkembang menjadi buah, sedangkan bakal biji akan berkembang menjadi biji. Dari video yang sudah kalian saksikan tadi, apakah ada pertanyaan dari pikiran kalian? Ya, Samila. Mengapa akar wortel dan singkong itu berbeda? Iya. Mengapa akar wortel dan singkong itu Mengapa mereka berbeda? Adakah kalian bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, Cek. Mungkin tanaman wortel dan singkong itu telah mengalami modifikasi fungsi akar, yaitu untuk menyimpan cadangan makanan. Coba ulangi lagi. Mungkin tanaman wortel dan singkong telah mengalami modifikasi fungsi akar, yaitu untuk menyimpan cadangan makanan. Ya, benar sekali. Tepuk tangan untuk. Ya, untuk lebih ini lagi ya, untuk menambah literasi kalian, Ibu sudah membagikan ini namanya modul ya, modul atau bahan ajar yang sudah Ibu berikan kemarin. Tolong Ibu minta waktunya 10 menit untuk kalian membaca bahan ajar tersebut. Ya, silakan baca selama 10 menit. Silakan baca. Silakan. Silakan dibuka, baca punya. Kalau sudah, kalian membentuk kelompok menjadi 5 kelompok.
kelompok 5 ya. Kelompok 1 tunjuk tangan. Kelompok 1. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Oke, untuk kelompok 1 membahas tentang batang. Kelompok 2 membahas tentang daun. Kelompok 3 membahas tentang akar. Kelompok 4 membahas tentang bunga. Kelompok 5 membahas tentang daun. Ya. Ibu bagikan LKPD-nya untuk kalian. Ibu bagikan LKPD-nya untuk kalian jawab dulu LKPD ya. Ini untuk tugas individu. Silakan kalian diskusikan. Kami menjawab LKPD ya, menjawab LKPD dan mendiskusikan tentang kelompok kamu masing-masing ya, tentang apa tadi kelompok kamu. Ada yang tentang akar, tentang batang, daun, bunga dan buah. Oh iya, untuk kalian menjawab itu boleh menggunakan internet, boleh buka HP, silakan buka HP. Buku yang ada di meja sama bahan ajar tadi, ya. Silakan ya. Apa? Silakan ditanyakan yang tidak. Ya ini kan untuk tugas individu, jadi kamu nulisnya per individu. Ini tugas kamu. Ini kami yang nulis. Jadi kalau tugasnya baik, nulis masing-masing. Tidak, itu kerjakan tugas individu lah ya. Jadi kalian kerjakan tugas individu masing-masing. Ini untuk kelompok. Kalau kalian ada yang nulis yang lain berarti nulis masing-masing. Ya. Yang lain boleh di ada yang belum jelas akan tanyakan. Untuk menjawab LKPD itu kan untuk tugas individu. Jadi kalian semuanya mengerjakan. Oke?
pede? Silakan kalian diskusikan. Boleh berembuk, nggak apa-apa. Beri-beri ide apa? Tapi soal pelajaran ya ributnya. Pak Juni nak balik. Yakin kan kali ya? Yakin kan? Pak Juni. Ay, ya. Ini tugas individu, jadi kalian kerjakan semua. Ya, seluruhnya individu. Waktunya tuh kalau menit, jadi kerjakan depan ya. Saya juga tidak kenal.
Kalau sudah silakan duduk.
Yang sudah silakan kumpulkan. Namanya? Ini sudah diamati. Ini? Ibu, kami ngirim
Dan kalau sudah silakan dikumpulkan. Nah, yang sudah silakan kumpulkan. Kelompoknya mengumpulkan. Mantap saja. Kenapa ini nulis pakai pensil? Kelompok 3 menulis pakai pensil. Tidak ada pena. Yang lain silakan kumpulkan. Sudah kita memulai diskusi kelompok ya. Untuk maju yang pertama kelompok Batam. Silakan maju ke depan kelompok Batam ITB. Ya, silakan maju. Yang lain sudah merumuskan pertanyaan tadi. Silakan. Masing-masing kelompok ya harus menuliskan nama ketua kelompok, sekretaris, sama penyaji dan notulen ya. Angkat kursi ya, tolong Alif.
Kita kami di mana? stiker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang ingin mempresentasikan tentang Batam. Perkenalkan nama saya Sakila Rana sebagai moderator. Yang akan dibacakan oleh Nadia Dwi Anissa. Saya akan menyampaikan materi tentang Batam. Batam merupakan organ tumbuhan yang berfungsi untuk menegakkan tumbuh-tumbuhan serta menghubungkan bagian akar dan daun. Berfungsi untuk menopang daun, bunga, dan buah. Bagian batang tempat menghuni daun disebut nodus atau buku. Sementara bagian di antaranya dua buku disebut ruas atau internodus. Pada batang yang bercabang, terdapat pucuk sambalnya akan tumbuh menjadi cabang. Pada tumbuhan Angiospermae, batang dibedakan menjadi 3 yaitu kalmus atau berbentuk derma, herbaceifolia, dan berkayu. Secara umum batang memiliki fungsi sebagai bentuk sebagai tempat pengampunan air dan pembuahan dari akar, serta hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Memperluas tajam tumbuhan untuk penangkapan cahaya matahari. Sebagai tempat terjadinya organ-organ generatif seperti buah dan daun. Meningkatkan pembentukan dan padu pencernaan gigi. Pada tumbuhan tertentu terdapat berfungsi untuk tempat penyimpanan cadangan makanan, misalnya berupa umbi atau dupa, sebagai alat berkembang biakan baby. Nah, itu tadi yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan bertanya. Siapa yang ingin bertanya, silakan bertanya. Silakan tanyakan sama-sama yang sudah kalian catat tentang Batam, kan? Saya ingin bertanya, fungsi dan
Oh iya, dia menanyakan apa fungsi batang ya? Fungsi batang. Silakan. Ada yang lain? Silakan jawab dulu nanti ya. Kelompok 4 yang bertanya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Batang berfungsi untuk menegakkan tubuh tumbuhan serta menghubungkan bagian akar dan daun. Bagaimana kelompok 4? Cukup. Beri tepuk tangan. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Ada, Bu. Aropi ingin bertanya. Kami dari kelompok 3 yang bertanya. Ya. Katanya batang bisa menyimpan makanan di dalam batang. Selain tebu, ada tumbuhan lain yang menyimpan makanan di batang. Oke. Batang apa kan? Ulangi ya, Robi. Pertanyaannya selain tebu. Nah, tumbuhan apa saja yang bisa menyimpan cadangan makanan di dalam batang? Ya. Silakan dicari. Silakan jawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari Arobi. Selain tumbuhan yang menyimpan makanan di batang yaitu 1. Oh iya, tanaman sagu katanya. Ya, benar ya? Iya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oh iya, silakan David, Perdana. Ya. Sebutkan beberapa kata yang mempunyai ruas. Apa? Sebutkan beberapa kata yang mempunyai ruas. Oh, dia bertanya batang yang berruas. Nah, itu ya. Nah, sebutkan saja tanaman yang batangnya berruas-ruas. Apa saja sebutkan saja. Silakan. Jadi seneng kuat. Ada benar? Silakan dijawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari David. Batang yang berruas contohnya tebu dan bambu. Tebu, bambu. Benar? Kaktus Apa? dan kaktus. Jawabannya yang benar itu apa? Tadi belum lagi? Tebu dan bambu dan lain-lain. Benar ya? Nah, tepuk tangan.
Silakan duduk kelompok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang akar. Kami berjumlah 5 orang. Saya sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arfi. Ada Sidik, Ranti, Jina, dan Kadila. Oke, untuk sisi penjelasan, Dina, dipersilakan. Akar merupakan bagian tumbuhan yang biasanya berkembang di bawah permukaan tanah. Pada beberapa tumbuhan yang akarnya tumbuh di udara. Akar berasal dari akar lembaga atau radikula. Bentuk dan struktur akar sangat beragam. Pada tumbuhan tingkat tinggi, yaitu dikotil dan monokotil, akarnya sudah merupakan akar sejati. Akar berbagai organ pada tumbuhan dibentuk dari beberapa jaringan yang berbeda. Akar memiliki struktur yang sangat kuat. Hal ini terbukti dengan kemampuannya untuk menerobos beberapa lapisan tanah yang keras. Kemampuan akar untuk menerobos lapisan tanah ini dikarenakan akar memiliki lapisan pelindung yang disebut kaliptra atau tudung akar. Sel-sel kaliptra ada yang mengandung butir-butir amilum yang dinamakan kolumella. Kaliptra dapat ditemukan pada akar-akar tumbuhan monokotil maupun dikotil. Lalu kelompok-kelompok lain yang tidak paham atau tidak mengerti, persilakan untuk bertanya. Silakan bertanya kelompok lain yang pertanyaannya berkaitan dengan akar. Silakan bertanya. Ada yang ditanyakan? Saya Bu, Ya, silakan David. Perdana. Jelaskan, saya dari kelompok 2 ingin bertanya. Jelaskan perbedaan antara akar serabut dan akar tunggal. Oh iya, ada yang bertanya. Apa bedanya? Apa bedanya akar serabut dengan akar tunggal? Atau masih ada yang lagi bertanya? Iya, Ida mau bertanya. Tolong dicatat dulu pertanyaannya. Ida. Dan tunggal. Akar mana dulu? Ada tunggal. Apa yang dimaksud dengan primer pada batang? Akar primer maksudnya. Oh, apa yang dimaksud dengan akar primer? Sudah? Sudah, silakan kita kasih waktu untuk menjawab dulu ya. Kita kasih waktu untuk menjawab dulu. Ya. Perhatikan
Silakan yang lain. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Akar primer adalah akar yang mulai tumbuh sejak tumbuhan masih dalam fase embrio dan tetap ada selama tumbuhan itu hidup. Yang menjawab pertanyaan Kelompok 4. ini Ida ya. Bagaimana Ida? Kuat sekali. Oh, pertanyaan. Sekarang jawab yang pertanyaan pertama tadi dari Dapes ya. Gantian yang menjawab. Silakan dijawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 dari Kapis. Pada akar serabut, pemulung hilem dan polemnya tersebar acak, sedangkan pada akar tunggang pemulung hilem dan plumnya tersusun lingkar. Jadi akar serabut itu tersusun acak dan akar plum dan tunggang plumnya tersusun lingkar. Pertanyaannya. Salah. Benar ya? Tanya-tanya beda akar tunggang dan akar serabut. Kalau akar tunggang itu akarnya ada satu yang menuju ke tanah, ini dia tidak menyebar. Kalau akar serabut, tahu ya seperti yang Ibu sampaikan tadi, ya, seperti akar padi, ya kan, serabut, ya. Sudah? Nih, saya lagi. Oh, silakan. Nanti silakan apa yang mau ditanyakan. Dimaksud dalam struktur akar. Struktur akar. Jelaskan yang dimaksud struktur akar. Tulis. Dan jelaskan. Tulis dan jelaskan. Apa yang dimaksud? Akar. Kalau struktur akar itu kan bagian-bagian dari akar, nah. Ini yang ditanyakan jaringannya ya. Kita sudah melewati ini ya. Maksudnya struktur itu bagian-bagian akar ya. Jadi pertanyaan Bagian-bagian akar berarti Bagian-bagian akar, bagian akar. Ini jelaskan. apa tuh ada akar kan misalnya. Aku bertanya. Ini Nadia Duyani sama bertanya. Ya. Mengapa akar dapat tumbuh terus-menerus? Ya karena apanya ya? Karena panjang. Mengapa akar dapat tumbuh terus-menerus? Jawaban tidak dapat tumbuh terus-menerus. Terus-menerus. Sini kau menjawab. Jadi ini menjawab dari kelompok 5. Itu nanti struktur dalam akar terdiri atas epidermis, konteks, endodermis, dan silinder pusat stil. Bagaimana? Nah, berikan tepuk tangan ke sini. Satu lagi ya pertanyaan. Kuat-kuat nak suaranya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Mengapa akar dapat tumbuh terus-menerus? Karena pada ujung akar terdapat jaringan meristem. Kenapa dengan Islam? Jaringan ini mengirimkan akar
akar terus tumbuh, menjalar ke dasar tanah dan ke segala arah untuk menemukan air dan mineral. Ya, jadi dia menjalar terus memanjang karena dia mencari air dan unsur hara untuk pertumbuhan dan perkembangan tumbuh-tumbuhan tersebut ya. Sampai sini mengerti ya dia? Ya. Terus Baiklah, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Kalau tidak ada bertanya, kalau ada kesalahan atau kekeliruan dari kelompok kami mohon maaf. Kalau Allah kami mohon ampun. Kami akhiri presentasi pada saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu. Berhubung waktu kita tidak sedikit ya, Ibu minta satu lagi saja kelompok yang maju. Kelompok daun. Ya. Silakan maju kelompok 2 ya. Silakan dimulai kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang berkesempatan 5 orang ingin menjelaskan tentang daun yang akan dibacakan oleh Wandaniati. Daun merupakan organ tumbuhan yang menjadi tempat berlangsungnya proses fotosintesis. Berdasarkan ada tidaknya jaringan palisade, ada 2 tipe daun, yaitu daun tersipenetral dan daun isobilateral. Secara umum daun memiliki bagian seperti epidermis, jaringan dasar, mesosato, jaringan pengangkut, jaringan penguat, dan jaringan sekretoris. Satu, daun monokotil. Struktur dalam daun monokotil terdiri atas epidermis, mesofil, dan jaringan pengangkut. 2. Daun dikotil. Struktur bagian dalam daun dikotil terdiri atas epidermis, mesofil, dan jaringan pengangkut. Baik, apakah ada yang ingin bertanya? Saya. Ya, satu lagi silakan dicatat. Perkenalkan, saya dari kelompok 1 ingin bertanya, mengapa tumbuhan harus memiliki daun? Mengapa tumbuhan harus Memiliki daun. mengapa tumbuhan harus memiliki daun? Masih ada lagi pertanyaan? Silakan. Ya, Dina. Catat dulu pertanyaan. Apa fungsi daun bagi tumbuhan? Apa fungsi daun bagi tumbuhan? Cukup 2 saja ya. Silakan dijawab dulu. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Fungsi daun bagi tumbuhan adalah sebagai berikut. A. Membuat makanan melalui proses fotosintesis. B. Sebagai alat pengeluaran air melalui gutasi. C. Sebagai alat pengeluaran uap air dalam proses transpirasi. D. Menyerap CO2 dan membebaskan O2 pada saat fotosintesis. F. Alat respirasi bagi tumbuhan. F. Tempat penyimpanan cadangan makanan.
Iya. Bagaimana? Oh, jawaban dari Dina ya? Benar ya? Pertama kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Ada satu lagi pertanyaan tadi. Dijawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Ya. Mengapa tumbuhan harus mempunyai daun? Ada daun. Ya. Karena daun merupakan organ tumbuhan yang menjadi tempat masuknya suatu proses fotosintesis. Ya. Bagaimana? Puas. Ya, tepuk tangan. Bagaimana? Tidak ada yang ingin bertanya? Nadila mau bertanya? Ya, Ya, silakan. Salah satu fungsi daun bagi tumbuhan adalah sebagai alat pengeluaran uap air dalam proses transpirasi. Ya. Apa yang dimaksud dari proses transpirasi? Apa yang dimaksud dengan transpirasi? Silakan dijawab, nah. Apa transpirasi itu ya? Mulai cari di internet, mulai baca aslinya, mulai diskusikan. Ya, silakan disimak. Siapa tadi yang bertanya? Nadila. Ya, silakan disimak. Yang lain juga ya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan Adila. Transpirasi merupakan proses pergerakan air dalam tubuh tanaman dan hilang menjadi uap air ke atmosfer. Bagaimana Nadila? Ya, benar ya. Masih tepuk tangan dong. Apa kalau saya ingin bertanya? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Kalau sudah diakhiri dulu. Sekian presentasi dari kami. Kalau ada kesalahan dari teman-teman saya, kalau ada kebaikan itu dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dirapikan kembali. Mohon meja kursinya kembali seperti semula ya. Bertarik. Tolong lanjutkan dulu nak tempat duduknya seperti semula ya kerjanya.
Baiklah, kalau sudah siapa yang bisa membacakan kesimpulan hari ini? Saya Bu. Ya, silakan Ida. Saya akan membacakan kesimpulan yang kita bahas hari ini. Akar fungsinya menambahkan tumbuh-tumbuhan pada tanah atau media tumbuhnya, menyerap air dan garam mineral pada tanah, untuk menyimpan cadangan makanan, sebagai alat berkembang biakan vegetatif, tempat menyerap oksigen, batang sebagai tempat pengangkutan air dan unsur hara dari akar, serta hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tumbuh-tumbuhan, sebagai alat perkembangan biakan vegetatif. Pada tumbuhan tertentu dapat berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Daun membuat makanan melalui proses fotosintesis, sebagai alat pengeluaran uap air dalam proses transpirasi, menyerap CO2 dan melepaskan O2 pada saat fotosintesis. Alat respirasi pada tumbuhan, tempat menyimpan cadangan makanan. Fungsi bunga, alat reproduksi generatif pada tumbuhan, sebagai alat perkembang biakan tumbuhan, sebagai tempat bertemunya sel kelamin jantan dan betina, tempat terjadinya penyebukan sebagai penghasil biji. Buah sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan dan sebagai tempat biji, alat perkembang biakan generatif pada tumbuhan. Sudah, terima kasih ya. Itu sudah kesimpulan dari teman kita untuk seluruh hari ini, pelajaran hari ini. Baiklah, yang tadi masih belum mengumpulkan tugas individu dan KPD-nya, tolong kumpulkan sekarang, nah. Kumpulkan semua ya, yang individu dan kelompok. Yang belum, ayo. Yang KPD-nya? Sudah ya? Itu sudah? Nah, untuk mengakhiri pelajaran hari ini ya, bagaimana perasaan kalian hari ini? Apakah kalian senang belajar hari ini? Alhamdulillah ya. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, Ibu minta isi dulu soal post-test ya, soal post-test. Ibu minta waktunya 5 menit. Tolong kerjakan. Tolong kerjakan ya. Kalian jawab langsung di sana ya, langsung jawab di lembaran. Silakan. Waktunya 5 menit. Tulis nama dan kelas. Siapa yang belum dapat? Adila. Nadia. Silakan jawab 5 menit.
Sudah? Kalau sudah silakan kumpulkan. Terima kasih ya. Namanya jangan lupa ya. Tulis nama dan kelas. Sudah semua? Baiklah, untuk mengakhiri pelajaran hari ini, minggu depan kita belajar tentang jaringan pada hewan. Silakan kalian baca buku yang kamu pakai tentang jaringan pada hewan. Baiklah, ibu akhiri pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.